Selamat sore semuanya. Oke, yang pastinya udah tahu ya, kami akan mempresentasikan ini. Nah, sebelumnya kami akan memberikan pengalaman dulu. Jadi pengalamannya itu ada di SD Kanisius Bugeran, di mana itu hal yang saya alami. Saya itu mendapati murid yang emosionalnya itu meronta-ronta. Ya, jadi dia tuh sering tantrum. Ya, tantrumnya tuh kadang nggak mood di tengah perjalanan pelajaran. Kemudian tiba-tiba menggebrak meja sampai temannya tuh kaget seperti ini. Nah, kebetulan temennya itu emang umurnya itu belum cukup gitu loh di kelas 1. Jadi dia itu masih kaget terus habis itu nangis. Nah, apakah teman-teman pernah mendapati murid yang seperti itu? Pernah? Oke, nah dari pengalaman tersebut nantinya kita akan bahas dari presentasi kelompok kami. Nah, nantinya dari kelompok ini akan berkesinambungan dengan kelompok lainnya juga. Oke, mari kita presentasikan. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami, kelompok Bugeran. Baik, untuk yang pertama yaitu apa itu self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan menyadari emosi, pikiran, nilai, kekuatan, kelemahan, serta perilakunya sendiri, sekaligus memahami bagaimana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi tindakan dan hubungannya juga dengan orang lain di sekitarnya. Nah, bagi seorang guru, memiliki kesadaran diri itu sangatlah penting ya, karena ketika guru memiliki kesadaran diri, apa yang ia lakukan, tindakan apa yang ia lakukan itu akan sangat berpengaruh kepada murid yang ada yang sedang mereka hadapi seperti itu. Nah, untuk seorang murid, kesadaran diri itu juga sangat penting karena ketika murid memiliki kesadaran diri yang baik, maka ia akan dapat berkembang secara akademik ataupun secara sosial emosional juga dengan baik. Kemudian ada komponen dari self-awareness, antara lain kesadaran emosional dan kesadaran diri kognitif. Kesadaran emosional adalah kemampuan individu untuk mengenali, mengidentifikasi, memahami, dan memberi makna terhadap emosi yang dialami, baik emosi positif maupun negatif, serta memahami penyebab dan dampaknya terhadap perilaku. Indikator kesadaran emosional yang pertama, mengenali emosi yang dirasakan. Yang kedua, memahami penyebab munculnya emosi. Yang ketiga, membedakan berbagai jenis emosi. Dan yang keempat, menyadari pengaruh emosi terhadap perilaku. Kemudian yang kedua yaitu kesadaran diri kognitif. Kesadaran diri kognitif adalah kemampuan individu untuk merefleksikan proses berpikirnya sendiri atau metacognitive awareness, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, memahami nilai-nilai pribadi, serta mengevaluasi perilaku dan keputusan yang telah diambil. Indikator dari kesadaran diri kognitif yang pertama, merefleksikan pengalaman. Yang kedua, mengevaluasi proses berpikir. Yang ketiga, menyadari hubungan pikiran, emosi, dan perilaku. Kemudian yang keempat, memahami alasan dibalik keputusan yang diambil. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah pentingnya kesadaran diri bagi guru. Tadi sudah disebutkan di awal oleh teman kami bahwasanya kesadaran diri itu sangat penting dimiliki oleh guru maupun murid. Nah, di sini pentingnya kesadaran diri bagi guru ada 5 aspek. Yang pertama yaitu adalah mengenali dan mengelola emosi saat mengajar.
Guru harus bisa mengenali dan mengelola emosi pada dirinya sendiri saat mengajar. Kenapa? Ini akan berdampak juga pada kelas yang akan diajarnya, yaitu pada aspek kedua, mengelola kelas secara positif. Ketika guru memiliki kesadaran diri yang baik, dia dapat mengelola emosinya dengan baik, maka guru juga dapat mengelola kelas itu secara positif, kemudian akan berdampak juga kepada murid yang ada di kelasnya. Kemudian dengan adanya kelas yang positif, guru dapat mengelola kelas, guru dapat memanage kelasnya, maka akan ada hubungan positif antara murid dengan guru. Dengan adanya hubungan yang positif antara murid dengan guru tersebut, itu akan menjadikan pelajaran itu berjalan dengan efektif. Selanjutnya, selain itu, pentingnya kesadaran diri bagi guru, yaitu guru juga menjadi teladan bagi murid. Ketika guru itu tidak memiliki kesadaran diri yang baik, maka murid itu akan mencontoh perilaku gurunya. Nah, oleh karena itu, guru penting sekali untuk memiliki kesadaran diri di depan murid-muridnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan refleksi diri. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik, dia akan bisa merefleksikan apa yang telah dia lakukan, apa yang akan dia laksanakan di hari esok, sehingga emosi yang ada pada diri guru tersebut akan terkelola dengan baik. Oke, selanjutnya. Oke, baiklah. Tadi sudah dijelaskan dengan baik ini pentingnya kesadaran bagi guru. Sekarang saya akan menjelaskan pentingnya kesadaran diri bagi murid. Di sini ada 6 aspek, yaitu pertama, membantu mengenali diri. Jadi, jika siswa memiliki pentingnya kesadaran untuk mengenali diri, dia tahu bagaimana dirinya sedih, senang, marah. Jadi dia bisa mengontrol dirinya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan memiliki kekuatan potensi yang dimilikinya itu, murid akan lebih percaya diri dalam berinteraksi maupun menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga, ada mendorong motivasi belajar. Kesadaran motivasi belajar ini membantu siswa mengenal tujuan belajar dan mengetahui kemampuan yang perlu ditingkatkan dalam dirinya. Yang keempat, ada membantu mengambil keputusan yang tepat. Jika siswa memiliki kesadaran diri, dia bisa membantu mengambil keputusan yang tepat dalam hal mengambil pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan olehnya. Yang kelima, membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Ketika memahami diri sendiri, murid akan lebih mudah memahami perasaan orang lain, menunjukkan empati dengan menjalin hubungan yang harmonis. Yang keenam, ada meningkatkan prestasi dan kesejahteraan belajar. Dengan bisa mengontrol sosial emosionalnya, dia bisa mengembangkan kesadaran diri, terbukti mendukung kesejahteraan emosionalnya dan keberhasilan dalam akademiknya. Selanjutnya, baik, selanjutnya yaitu peran guru dalam mengembangkan kesadaran diri. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung. Jadi, ketika guru dapat memfasilitasi lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan murid, maka murid akan merasa lebih terbuka dan sehingga murid tersebut akan merasa lebih percaya diri dan dihargai sehingga ia dapat berani mengekspresikan dirinya. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mendukung kesadaran diri. Jadi guru dapat meningkatkan kesadaran diri murid dengan metode pembelajaran atau pendekatan seperti bermain peran, kemudian diskusi kelas, dan pemberian pujian, sehingga siswa merasa bisa lebih percaya diri dan dapat mengenali emosi dirinya. Kemudian yang ketiga, mengajak murid merefleksikan perasaannya.
murid ketika di waktu tersebut, bagaimana kondisi emosinya, sehingga dengan begitu hal tersebut dapat menjadi latihan siswa untuk dapat mengenali perasaannya. Kemudian menyampaikan materi dan nasihat dengan jelas. Jadi ketika guru dapat menyampaikan materi dan nasihat dengan jelas dengan menggunakan bahasa yang baik, maka siswa akan ketika dia merasa tidak memahami apa yang disampaikan, dia tidak akan tidak malu ataupun tidak takut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan dapat meningkatkan emosi dirinya. Kemudian yang terakhir, memberikan dukungan dan umpan balik yang positif. Jadi dengan guru memberikan dukungan dan umpan balik yang positif, siswa itu merasa lebih dihargai dan dapat mengenali potensi dirinya, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana dan seperti apa batasan-batasan yang dimiliki pada dirinya. Yang selanjutnya yaitu implementasi kesadaran diri dalam pembelajaran. Di sini kami membagi menjadi 3, yaitu ada di awal pembelajaran, bisa juga di inti pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Nah, di awal pembelajaran itu ada emotional check, di mana kegiatannya itu bertujuan untuk mengenali emosi dan juga kesiapan belajar muridnya. Nah, emotional check ini nantinya itu guru membagikan kartu, di mana siswa itu memilih kartu yang sesuai dengan perasaannya pada saat awal pembelajaran. Nah, pada saat itu guru tidak serta-merta cuma siswa diminta memilih kartu emosinya aja, tetapi guru bertanya mengenai alasan mengenai emosi tersebut dipilih. Nah, dari kegiatan tersebut nantinya siswa itu dapat mengenali dirinya dan sadar akan emosi yang sedang dihadapi. Nah, kemudian ada mindfulness dan meditasi, di mana ini adalah latihan pernafasan atau meditasi singkat selama 2-3 menit, yaitu dengan menggunakan seperti contoh tarik nafas dengan hitungan 4, kemudian menahannya dengan hitungan juga 4, dan juga menghembuskannya 4 serta jedanya juga 4. Nah, ini akan melatih fokus murid dan juga ketenangan murid untuk menghadapi pembelajaran nantinya. Kemudian menetapkan tujuan belajar pribadi juga dapat diimplementasikan untuk menumbuhkan kesadaran diri, di mana ini dapat bertujuan agar murid tersebut sadar dan juga dapat menetapkan tujuannya sendiri untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian di inti itu ada diskusi dan juga role play, di mana implementasinya bisa juga menggunakan diskusi. Di sini dalam kegiatan ini dapat menumbuhkan empati terhadap sesama, karena siswanya itu bisa bermain peran, dapat bisa memahami interaksi antara murid sendiri. Kemudian ada jeda refleksi, hampir sama dengan meditasi. Kemudian jurnal refleksi di akhir pembelajaran yang seperti ketahui jurnal refleksi pada umumnya. Kemudian yang terakhir bisa digunakan dengan menggunakan umpan balik dan juga evaluasi diri. Nah, di sini murid itu bisa belajar memahami diri sendiri melalui evaluasinya, kemudian dapat memperbaikinya di kemudian hari atau pembelajaran berikutnya. Demikian presentasi dari kami. Oh iya, kesimpulannya Kesimpulannya adalah kesadaran diri merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, pikiran, kelebihan, serta kekurangan yang dimiliki diri sendiri. Murid yang memiliki kesadaran diri akan lebih mudah mengenali dirinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, guru yang memiliki kesadaran diri dapat menjadi teladan dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Oleh karena itu, penerapan kesadaran diri secara konsisten sejak awal, inti hingga akhir pembelajaran dapat mendukung perkembangan sosial emosional murid, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membantu terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan setiap murid. demikian presentasi dari kami. Apakah
Oke, untuk presentasi nanti akan kami bagi 2 termin. Satu terminnya ada 2 pertanyaan. Bagi kelompok yang akan bertanya bisa mengangkat tangan. Termin 1 dibuka. Oke, di sini ada kelompok Pujo Kusuman dan juga kelompok Totogan. Boleh menyampaikan pertanyaannya? Oke, izin bertanya. Ini perwakilan dari SD Pujo Kusuman. Pertanyaannya, mengapa kemampuan self awareness atau kesadaran diri penting dimiliki oleh seorang guru dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses pembelajaran di kelas? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok Pujo Kusuman sudah bisa diterima. Baik, selanjutnya kelompok Totogan. Jadi saya punya pengalaman sendiri. Saya dulu punya murid kelas 5. Halo, saya perwakilan dari kelompok Totogan yang memberikan pertanyaan. Jadi dulu saya mempunyai murid kelas 5 yang di dalam kelas itu tidak mempunyai kemauan untuk belajar. Nah, dia belum lancar membaca dan juga belum lancar juga untuk menulis. Namun sebenarnya dia itu harusnya sudah masuk SMP tapi masih kelas 5. Dia mempunyai emosi yang tidak stabil, jadi mudah marah. Kemudian juga dia punya riwayat pernah mempunyai kasus dengan guru wali kelas. Kemudian akhirnya pihak sekolah itu sudah melakukan sebuah diskusi dan juga berdiskusi dengan orang tuanya. Namun orang tua dari anak tersebut itu menyerahkan kepada sekolah. Nah, bagaimana menurut kelompok Anda sebagai calon guru, bagaimana cara untuk meningkatkan awareness pada anak tersebut dan sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung dengan adanya murid yang mempunyai sifat atau karakter yang ada di kelas tersebut. Seperti itu. Kelas 5. Oke, baik, terima kasih dari kelompok Totogan dan Pujo Kusuman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pujo Kusuman. Kenapa kesadaran diri penting bagi guru dan bagaimana dalam proses pembelajarannya? Seperti yang dijelaskan tadi, kesadaran diri itu sangat penting dimiliki oleh seorang guru karena supaya guru mampu merefleksikan setiap tindakan yang dilakukan sehingga dapat terus memperbaiki kualitas pembelajaran dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Dalam proses pembelajaran di kelas, kesadaran diri berpengaruh besar terhadap cara guru mengelola kelas, mengambil keputusan dan merespon berbagai situasi. Guru yang memiliki kesadaran diri tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi siswa yang sulit diatur atau mengalami kesulitan belajar. Sebaliknya, guru akan berusaha memahami penyebab perilaku dan memahami siswa dan memilih pendekatan yang tepat serta memberikan bimbingan dengan sabar dan empati. Itulah pentingnya kesadaran diri bagi seorang guru. Bagaimana? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Tias. Boleh. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok Totogan. Jadi tadi permasalahannya itu ada anak SD ya yang belum bisa, ya intinya belum bisa mengendalikan emosinya gitu. Terus orang
Jadi izin menjawab, sebagai calon guru kami memahami bahwa murid tersebut kemungkinan tidak hanya mengalami kesulitan dalam akademik, tetapi juga dalam mengendalikan emosi dirinya. Dan juga motivasi belajarnya juga menjadi salah satu faktor dari permasalahan tersebut. Jadi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung adalah dengan membangun hubungan yang positif terhadap murid tersebut. Jadi guru dapat bertanya mengenai latar belakang, kebutuhan, dan minat murid tersebut. Kemudian sehingga murid perlu merasa diterima dan dihargai agar lebih terbuka kepada guru. Kemudian membangun nilai terbuka, membangun nilai kesadaran diri pada murid sehingga hal ini menjadi salah satu langkah penting agar murid mulai mengenali perasaan, perilaku, dan dampak dari tindakan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemudian penanganan permasalahan ini tidak bisa dilakukan dengan satu pihak saja, maka guru perlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti guru BK, kepala sekolah, dan juga pihak-pihak yang terkait. Meskipun orang tua merasa menyerah, guru harus tetap berusaha membangun komunikasi yang positif dengan orang tua sehingga guru dapat bekerja sama dengan orang tua demi menindaklanjuti permasalahan tersebut. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah sudah menjawab dari Pijo Kusuma dan Tatogan? Baik, selanjutnya kami buka untuk termin kedua. Ada 2 pertanyaan kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Kota Baru, dipersilakan. Bisa bertanya Mbak mengenai bagaimana penerapan kegiatan seperti emotional checking, jeda refleksi, dan jurnal refleksi dapat membantu murid mengenali emosi, kemampuan, serta kebutuhan belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kota Baru. Selanjutnya kepada Kembaran, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili dari kelompok Kembaran ingin memberikan pertanyaan kepada Kembaran. Apa jangka panjang yang mungkin saja bisa terjadi pada masa depan seorang anak jika si anak itu tidak dibimbing untuk membangun kesadaran diri sejak usia dini? Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok Kota Baru. Jawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok Kota Baru. Di sini saya akan membantu menjawab mengenai tadi bagaimana penerapan kegiatan seperti emotional check, kemudian jeda refleksi dan jurnal refleksi ini dapat membantu murid mengenali emosi, kemampuan serta kebutuhan belajarnya gitu. Tadi kan untuk aktivitasnya sudah saya jelaskan mengenai untuk emotional check itu ada pemilihan kartu, kemudian siswa diminta untuk menjelaskan alasannya ya. Kemudian untuk jeda refleksi itu ada di saat pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran, ketika siswa itu sedang meribut, nah itu guru bisa menerapkan jeda refleksi sebentar. Nah itu guru bisa menanyakan apakah anak-anak mengalami kesulitan hari ini. Nah kemudian juga bisa ditanyakan apa yang sedang anak-anak pelajari. Nah dari situlah nantinya di jeda refleksi tersebut itu akan dapat membantu murid menyadari kemampuan yang telah dimilikinya, kemudian dapat mengenai kesulitan yang telah dia hadapi. Nah dari jeda refleksi tersebut nantinya bisa diperbaiki dalam pembelajaran yang berikutnya, kemudian setelah pembelajaran yang setelah jeda refleksi. Nah kemudian di jurnal refleksi ini juga dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk menuliskan perasaannya, kemudian pengalaman, keberhasilan, serta tantangan yang dialami juga, yaitu bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Nah dari kegiatan tersebut itu cara membantu murid mengenali emosinya, yaitu yang pastinya sudah masuk ke dalam tujuan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah dalam aktivitas tersebut harus dilakukan secara konsisten. Jadi seperti contoh jurnal refleksi itu bisa dilakukan setiap
setiap pertemuan di akhir saat sebelum pulang sekolah, apa yang telah dipelajari, kemudian kesulitan yang hari ini dihadapi, kemudian perasaan yang muncul saat pembelajaran, sehingga dalam kegiatan tersebut atau pembelajaran tersebut siswa dapat mengenali dirinya sendiri. Nah, kalau dilakukan secara konsisten, ini bisa menumbuhkan kesadaran diri siswa dan nantinya juga akan berhubungan dengan pengelolaan diri siswa. Seperti tadi contoh pengalaman dari saya, yaitu ada yang emosinya sangat meronta-meronta, yang menggebrak meja sampai teman-temannya itu merasa terganggu. Nah, itu dalam emotional check itu juga guru bisa memberikan penguatan, di mana kalau kita tidak bisa mengendalikan diri atau kita tidak sadar akan emosinya, itu bisa mengganggu teman-teman lainnya begitu. Kita bisa mengutarakan emosi yang kita sedang rasakan, tapi kita juga perlu untuk mengendalikan diri kita sendiri supaya tidak mengganggu orang lain. Begitu Mbak Indah dari kelompok Kota Baru. Apakah menjawab? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kembaran, yaitu mengenai jangka panjang apabila anak itu tidak dilatih self-awareness atau kesadaran diri sejak dini. Nah, ketika anak itu tidak dilatih self-awareness atau kesadaran diri sejak dini, akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada anak tersebut ketika dia bertumbuh dewasa nanti. Yang pertama, dia mungkin bisa aja tidak bisa mengelola emosinya. Kemudian bisa juga sensitif atau gampang marah. Nah, selain itu juga anak bisa kurang empati dengan lingkungan sekitarnya dan menghargai yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, dari hal tersebut, anak juga bisa kurang percaya diri dan juga mudah terpengaruh oleh orang lain. Sehingga kesadaran diri itu penting diterapkan sejak dini karena dapat menumbuhkan rasa menghargai terhadap sesama dan juga bisa mengelola emosinya dengan baik. Selain itu, anak juga akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dan juga percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Begitu, apakah dari kemarin sudah terjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami hari ini. Tadi 2 termen sudah terjawab semua. Bila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat siang.